Berjumpa lagi dengan kami di channel Ki Ageng Terakhir. Ki Ageng Terakhir. Bersama saya Alif Nufajar Official ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu channelnya. Jangan lupa di klik loncengnya biar bisa tahu apapun video yang baru kita buat, Anda tahu semua. Hari ini kita mau ngobrol tentang pondok pesantren. Karena saya basicnya bukan dari pondok dan Ki Ageng Terakhir ini pernah di pondok berapa tahun? Lama sih. Ya. 8 tahun. Jadi saya sebagai orang awam ingin mengerti apa sih pondok pesantren dan bagaimana sih kita di pondok pesantren, dan setelah keluar dari pondok apa yang bisa kita dapat? Mungkin yang awal apa sih pondok pesantren? Mungkin itu dulu. Jadi oke teman-teman semuanya, saya ingin bercerita tentang pondok pesantren ya. Sebenarnya apa toh pondok pesantren itu? Jadi secara umum pondok pesantren itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk menempa siswa atau santri yang ingin belajar agama Islam. Di situ ada santrinya menetap di situ, kemudian ada satu pengasuh minimal atau kiainya. Nah, kiai ini yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Nanti tergantung santri itu mau menekuni apa, mau menekuni Al-Quran atau mau menekuni kitab. Kitab itu isinya menguraikan, termasuk Al-Quran juga, menguraikan hadis dan yang lain-lain. Berarti pondok itu banyak jenisnya ya? Ya, banyak. Jadi di Indonesia, nggak usah terlalu jauh. Di Semarang ada berapa sih jenis pondok pesantren? Secara umum kalau dari segi materi itu ada 3. Satu, pondok pesantren Quran, itu khusus membahas tentang Al-Quran, arahnya kepada menciptakan kepada hafidh-hafidhoh Quran, penghafal Al-Quran. Oke. Yang kedua itu pondok pesantren kitab. Pondok pesantren kita tuh membahas masalah isinya Al-Quran sampai sangat mendetail, isinya hadis dan kajian-kajian yang terkait dengan itu, termasuk tata bahasanya. Saya contohkan di sini misalnya, ini kalau dari pesantren beda banget ya. Misalnya lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orang-orang juga nggak sadar, itu kan artinya dengan menyebut nama Allah. Nah sekarang kalau dengan menyebut berarti ada yang menyebut kan? Siapa yang menyebutkan di situ kan tidak ada. Nah ini artinya kalau cara pesantren itu namanya mahdhuf dalam ilmu nahwu. Itu mahdhuf itu tersimpan, ada tapi tersimpan. Nah siapa yang dimahdhufkan? Saya, artinya dengan menyebut nama Allah, yang menyebut itu saya. Makanya yang tertutup itu abda'u bismillah, artinya saya mengawali sesuatu dengan menyebut asma Allah. Abda'unya ini yang mahdhuf atau tersimpan, itu yang kadang sulit di situ. Tapi di pesantren semuanya diajarkan. Oke. Yang ketiga itu pondok pesantren yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Meskipun sebenarnya anak muda juga boleh ikut. Ini adalah pondok pesantren thariqah atau tasawuf. Isinya tentang lebih ke bagaimana cara menata hati, menata perilaku yang sesuai dengan ajaran Rasul. Bagaimana kita mengalahkan diri kita, mengalahkan ego kita seolah-olah senantiasa bersujud di hadapan Allah meskipun kita di pasar, di gedung film dan yang lain-lain. Itu kajiannya kajian tasawuf. Di situ tinjauan utama adalah bagaimana hati ini bisa terima, merendahkan diri di hadapan Gusti Allah meskipun kualitas ilmunya sangat baik, kualitas harta bendanya juga banyak. Ini pondok pesantren yang ketiga itu. Oke. Berarti pondok pesantren itu dipilih berdasarkan apa biasanya? Jadi kalau seseorang ingin masuk ke pesantren, itu misalnya saya nih, saya mau masuk ke pesantren, saya dari awal, dari SD atau dari SMP, itu saya milihnya berdasarkan apa Pak biasanya? Biasanya yang terjadi orang memandang ke ininya dulu, ke ulamanya dulu atau kiainya dulu. Oke.
di situ siapa itu yang dijadikan figur. Kemudian ya paling pilihannya hanya dua itu sebenarnya, mau menekuni hafid Quran atau mau menekuni kitab. Karena biasanya di hafid Quran itu kitabnya juga diajarkan cuma tidak dominan. Kalau di kitab itu kitabnya sangat dominan, Qurannya diajarkan tapi tidak sampai kepada hafal Al-Quran. Bedanya itu. Jadi tinggal mana yang mau ditekuni. Ada juga yang milih dua-duanya. Artinya gini, orang pertama milih dulu Al-Quran sampai khatam, sampai hafid, seperti Gus Bahak kan seperti itu. Setelah dia lulus hafid Quran, beliau melanjutkan lagi di pondok pesantren yang khusus membahas kitab. Kalau seperti itu malah bisa bagus banget jadinya. Lebih matang mungkin ya kayak ilmu agamanya. Jangan kayak saya ini standar lah ya, tahu tapi kadang-kadang ya namanya masih manusia awam, orang awam banget. Jadi kalau orang awam mungkin seperti itu ya. Jadi tahu kulitnya saja ya istilahnya ya. Mungkin kalau kita di pondok mungkin lebih dalam, lebih apa jelasannya lebih ini. Tapi sebenarnya kalau kita di pondok Pak, kalau kita di pondok tuh asiknya apa gitu loh? Oh, di pondok itu yang mesti sepintas dilihat susah ya. Iya. Masak sendiri, nyuci sendiri, apalagi zaman dulu nggak ada laundry, itu nggak ada. Pulang dibatasi minimal sebulan tuh 1 kali ketemu orang tua. Itu baru boleh. Itu pun dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh santri. Kalau mau pulang nggak setiap izin pulang dibolehkan enggak. Tapi justru di situ banyak pendidikan yang didapatkan di dalamnya. 1, masalah kemandirian. 2, kerjasama. Karena di pondok itu kalau kita mau makan itu masaknya sendiri dan itu bareng-bareng satu grup ada yang 7 orang, ya 7 sampai 20 orang ada yang seperti itu. Nah di situ nanti kan kita bagi siapa yang bagian buat sayurnya, siapa yang bagian buat nasinya, siapa yang mencari kayu. Dulu saya mondok itu pakai kayu bakar ya, bukan pakai kompor, belum, masih tradisional banget. Tapi disitulah kita ditempa, di situ luar biasa. Berarti zaman dulu itu masak sendiri gitu ya Pak? Iya. Tapi kalau sekarang kan mungkin pondoknya beralih sekarang mungkin ya. Sekarang sudah ada yang memasak, tinggal makan, apa segala macam ya mungkin ya. Sebenarnya dari dulu pun sama dengan sekarang ada. Jadi itu adalah pilihan ya. Orang mau milih pondok pesantren salaf murni atau salaf yang sudah menurut saya ini agak termodifikasi. Termodifikasi cara hidupnya aja sebenarnya. Kalau salaf murni itu semuanya kita yang santri yang mengusahakan mulai dari masak, kemudian mulai dari nyuci sendiri. Tapi tata cara mengajinya masih sama, yaitu ada 2 cara, bandungan sama sorogan. Ngerti nggak bandungan? Waduh, ini berarti ada istilah baru ini. Bisa dijelaskan mungkin gitu. Jadi kalau seperti apa? Pertama sorogan itu menghadap satu face to face, satu santri satu ulama atau satu santri satu kiai. Di situ ini yang menurut para santri berat itu. Karena apa, harus menguasai betul ketika katakanlah saya duduk ngantri dengan kiai saya di situ, saya sudah harus menguasai benar apa yang harus saya bacakan, apa yang harus saya setorkan, itu sudah harus menguasai. Jadi ini kayak privat gitu loh, satu orang, dan itu setiap hari. Maka setiap hari kita harus menyiapkan diri deres namanya. Nanti kalau enggak kita malu kan, kalau perlu dimarahi sama kiainya. Yang kedua itu bandungan itu hanya istilah pondok, sebenarnya itu klasikal. Jadi bisa bareng-bareng orang klasikal banyak orang ya. Kita bareng-bareng di situ, kiainya membacakan, menguraikan apa yang ada di dalam kitab, kita menulisi sesuai ada di dalam kitab itu. Jadi kalau kita ngantuk ya kita nggak ngerti. Tapi sebenarnya rasa di awal, di tengah, sama di akhir itu sama nggak sih kalau di pondok? Kalau di awal jelas semua merasakan sangat berat. Sangat berat meninggalkan orang tua, kemudian cara makan yang jelas beda dengan yang di rumah. Tadinya mungkin di rumah mangan apa aja bisa, sewaktu-waktu bisa. Kalau di pesantren paling 2 sampai maksimal 3 kali. Jajan kesulitan, semuanya serba dibatasi seperti itu. Jadi ya berat, tapi ya bisa juga dilewati. Tapi kan yang namanya mondok istilahnya ya, mondok itu kan
tidur di tempat orang lain ya, di tempat Iya. pesantren, di pondok pesantren. Jadi kalau orang yang sebenarnya dari umur berapa sih pantasnya orang mondok gitu Pak? Oh, sebenarnya nggak ada batasan ya. Iya. Malah sekarang ini ada orang pesantren dari umur-umur SD sekarang banyak. Kalau di tempat saya dulu di Suro Salatiga itu komplek di situ. Mulai dari SD sampai orang-orang yang umurnya mungkin seharusnya sudah berumah tangga itu semuanya ada. Tapi nanti diklasifikasikan yang SD kamarnya di mana, kemudian yang SMP di mana, yang SMA atau aliyah di mana, kemudian orang-orang yang hanya mondok tok, mungkin nih orang-orang umum baru ngerti. Ada loh orang yang memilih jalan hidup hanya mondok, bukan sekolah. Kalau saya kan ya mondok ya sekolah, cuma sekolahnya itu kan di luar pondok, tapi masih dekat dengan area pondok. Berarti nggak sekolah ya? Iya ada. Jadi dia hanya mendalami ilmu agama. Iya. Oke. Di Semarang sekarang masih ada loh ya, yaitu di daerah Giri Kusumo, Meranggen. Di Giri Kusumo itu ada satu pesantren dalam satu yayasan. Begitu masuk ditawarkan, satu kamu mau mondok dengan sekolah atau hanya mondok tok, ditawarkan seperti itu. Dan semuanya sama-sama eksis, yang ada sekolahnya juga eksis, yang mondok tok juga eksis. Jadi seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya mondok itu bukan berarti mengotak-ngotakkan ajaran Islam ya Pak ya? Bukan. Ajaran Islam itu tetap satu ya Pak ya? Iya. Ajaran Islam itu tetap satu. Cuma kalau di pesantren itu diajarkan secara sangat mendetail. Sisi tata bahasanya, terus tadi yang saya contohkan dari satu kalimat itu adakah yang tersimpan atau mahdhuf, adakah yang seperti itu semuanya dipelajari. Jadi dengan cara pesantren itu insya Allah dalam menyampaikan atau menguraikan ajaran-ajaran agama Islam itu tidak akan pernah salah. Cara ngaji pesantren itu asik, aneh dan itu nggak ada di tempat lain. Misalnya Bismillah. Saya baca satu ayat aja ya, jangan bismillah lah, itu terlalu umum. Misalnya ini, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu aja. Fas'alu moko podo takok sira. Mongko itu nanti ada kodenya, itu kodenya jim kecil, jadi dipenuh dengan kode ahla dzikri. Fas'alu di situ mesti wawu ada alif. Artinya apa? Yang diperintahkan orang banyak, bukan hanya satu orang. Artinya itu jamak bentuknya. Ahla. Mengapa bukan ahlu, bukan la? Karena di situ fungsinya sebagai maf'ul. Makanya fas'alu, bertanyalah kamu semuanya. Kata kamu sebenarnya ini subjek, tapi diwakili oleh wawu alif, letaknya di belakang. Jadi fas'alu, bertanyalah kamu semuanya, bentuknya fi'il amr. Ahla dzikri, bentuknya fathah, la-nya itu fathah atau nasab. Tidak boleh ahli itu berarti nggak ngerti bahasa Arab itu. Jadi detail sekali. Ahla dzikri ing itu tulisannya nanti kodenya memfa, itu singkatan dari maf'ul sebenarnya. Maf'ul bahasa Indonesia itu objek. Ahla dzikri, mengapa ri? Karena antara ahla sama dzikri itu namanya idhofah. Ahlanya mudhof, rinya mudhof ilaih. Maka ahla dzikri itu aturannya seperti itu. Untuk yang belakang itu mesti harokatnya adalah jar. Tidak ada ahla dzikra, itu enggak ada, itu ngawur berarti. Jadi detail sekali. In kuntum la ta'lamun, lamun kamu semuanya la ta'lamun, ora padha ngerti atau tidak tahu. Jadi seperti itu. Dan itu versinya berbeda-beda ya. Misalnya ini kan kita di Pulau Jawa dengan bahasa Jawa. Nanti kalau mungkin di daerah lain dengan bahasa daerah masing-masing mungkin versinya sama semuanya ya. Iya. Katakanlah kode-kodenya sama semuanya. Misalnya kalau utawi mubtada itu mesti mim. Cuma kan mungkin di daerah lain artikannya apa gitu. Tapi kodenya sama semuanya. Kan sebenarnya bahasa Arab tuh. Mubtada, khobar, fi'il, fa'il, terus mudhof ilaih itu artinya sama semuanya, cuma mungkin jadi mungkin pakemnya ya, pakemnya itu satu, mungkin dengan cara membahasakannya dalam bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Ya itu yang beda. Ya kayak kalau di Jawa saya, aku, kowe, kalau di sana ada
Mungkin ada beta, mungkin ada. seperti itu. Jadi dengan bahasa daerah itu kan Bedanya itu. hanya kata-kata daerahnya saja yang berbeda mungkin ya. Jadi dengan ilmu yang sama, satu ilmu, cuma karena berbeda bahasa daerah gitu ya, jadi berbeda ya. Yang berbeda dialeknya. Iya. Dialek sama ya itulah. Tapi grammarnya sama persis sebenarnya. Kapan fathah, kapan kasroh, kapan dhamma, kapan itu semuanya sama. Kalau itu nggak ada bedanya di seluruh dunia sama. Sekarang Pak, saya pengen tahu banget di pondok itu ada apa aja Pak? Oh, luar biasa kalau di pondok pesantren itu utamanya mungkin dari sisi prasarananya dulu. Jadi apa sih yang ada di pondok itu kalau kita baru masuk nih, nanti ada apa aja, misalnya tempat tidur atau mungkin coba Ya, dari mesti prasarana dulu nih Pak. ada yang mesti masing-masing punya kamar sendiri ya. Oke, satu kamar. Itu bisa 5 sampai 10 orang kan. Besarnya ada yang beda-beda ya. Oke. Kemudian tempat masak itu bareng. Namanya dapur umum. Ya. Tapi dapurnya banyak, ini 1 2 3 bareng-bareng. Yang mesti ada masjidnya. Meskipun masjid itu belum mesti digunakan untuk sholat Jumat. Kadang sholat Jumatnya gabung dengan masjid yang ada di kampung. Tujuannya apa? Untuk mengadakan tadi yang pengajian Secara umum ya. Bandungan, apa klasikal ya. Bandungan tadi. Jadi kadang santrinya kalau 100 itu kan perlu aula yang besar. Jadi ada itu. Nanti ada tempat mandi. Tempat mandinya biasanya juga besar, jentrek-jentrek. Iya. Jentrek-jentrek kamar 1 2 3 tergantung pesantrennya. Kalau pesantrennya besar ya kamar mandinya bisa sampai 100 itu biasanya. Bareng-bareng di situ. Nah, disitulah asiknya. Nggak ada orang yang bisa mandi, yang nggak punya sabun katalah bisa minta temennya gantian. Terus kalau tadi dari sisi prasarana ya, sekarang kegiatan Pak. Ya. Apa sih kegiatan di pondok? Kegiatan di pondok pesantren itu luar biasa. Mungkin Anda heran, kok ada orang pondok pesantren jadi dokter, jadi ahli matematika, ahli fisika, kok bisa ya? Padahal kamu bayangkan di pesantren salah, pagi, subuh itu sampai jam 6:30 harus ngaji wajib. Bangun jam berapa bangun Pak? Sebelum subuh. Oke, juga kurang lebih jam 3:30 Ya, sudah bangun ya? Subuh harus berjamaah, sekaligus mandi di situ. Oke. Kalau nggak mandi ya nanti sekolahnya nggak usah mandi. Oke, terus Begitu subuh langsung ngaji sampai 6:30. Kemudian pulang sekolah, kalau saya kan ambil ya mondok ya sekolah, ambil pesantren, pulang sekolah pulang 1:30 sampai jam rumah sampai pesantren jam 2. Yeah. Nanti asar tuh sudah ada jadwal ngaji. Oke. Tapi biasanya kalau yang anak-anak sekolah asarnya ada yang ikut ada yang enggak. Oke. Kemudian habis maghrib ngaji. Nah di sela-sela asarnya kita nyiapkan makanan loh ya, masak ya. Dari jam kurang lebih jam 3 asar sampai tuh, jam ya. 5-6 itu ya mau Ya. menjelang maghrib itu menyediakan makanan untuk makanan malam. Untuk sore itu juga. Oh, langsung dimakan. Oke. Kita tuh nggak ada istilah makan malam, makan Oh, tuh jadi makan sendiri atau makan rame-rame makannya gitu? bareng rame-rame satu Oke. kamar. Oh, per kamar ya. Nah, Oke. Satu kamar, ini katakanlah 5 orang, 7 orang. Tapi 10 kalau yang orang. satu pondok modelnya sekarang dapur umumnya satu, berarti makannya bareng gitu rame-rame Nah, banget. dapur umumnya bareng tapi yang kompornya beda-beda. Oke. Hanya masaknya aja bareng-bareng. Jadi Wah, seru nih kayaknya nih ya. Jadi di Seru ya, sela-sela belajar masak ini ya. di sela-sela apa ya, di sela-sela ngaji yang jadwal sore habis asar, di situ kita sudah harus masak. Jadi nanti ada satu orang yang nunggu atau hanya dibiarkan gitu aja, yang penting nasinya matang, kadang ya gosong. Iya. Karena kita harus ikut ngaji. Iya, betul. Nanti selesai ngaji belum sampai waktu maghrib di situ kita makan. Habis maghrib sudah jadwal lagi ngaji lagi. Habis sisa sampai jam 10 setidaknya ngaji lagi. Ayo coba bayangkan kapan sinau matematika. Nyatanya bisa kan? Selalu ada sela-sela waktu untuk mencuri waktu untuk belajar matematika, untuk belajar ilmu-ilmu yang ada di sekolah, tetap bisa. Itu kan kegiatan di pondok. Ya. Tapi beberapa waktu lalu saya pernah dengar ada kompetisi antar pondok Pak. Ya. Antara tentang keagamaannya, entah kegiatan olahraga. Ya. Kan itu kan nggak ada waktu latihan, nggak ada. Tapi sebenarnya ada nggak sih waktu-waktu luang yang bisa kita gunakan pada saat di pondok, misalnya mau olahraga nih, ada nggak sih waktu olahraga, terus ada nggak sih waktu untuk jalan-jalan gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ada. Oke. Jadi kalau di pondok itu waktu olahraga jelas ada. Katakanlah minggu itu kita
Artinya yang mesti ada hari-hari tertentu di mana hari itu hanya cukup ngaji pagi paling sampai jam 7, setelah itu sampai siang itu free. Kalau pas hari libur. Jadi iya. itu yang digunakan kadang ya untuk bersih-bersih, kadang untuk olahraga. Sesuka santrinya mau ngapa di situ ada jadinya. Oke. Terus kan di situ kan misalnya nih ya, di pesantren Hafiz dan Hafizah ya Pak ya. Iya. Kan mereka menghafalkan nih. Iya. Pada saat bertemu langsung setoran. Nah, kapan waktunya untuk menghafalkan sendiri itu kapan waktunya Pak? Kira-kira Pak? Nah, justru yang menghafalkan sendiri itu sifatnya mandiri, sesama partner antara santri satu dengan santri yang lain itu saling nyimak, nanti gantian seperti itu. Sehingga menghadap kiainya itu bukan sifatin terus, tidak menghadap kiainya itu sudah ready, sudah hafal. Waktunya Pak? Waktu menghafalkannya kira-kira? Kalau waktunya sama aja ya, habis maghrib, habis. Oh, jadi di sela-sela ya? Iya. Kalau ngambil Quran ya dia tidak menekuni kitab ya, jadi setorannya ya Quran itu hafal. Jadi ya, kalau di pesantren saya kan pesantren kitab, jadi setorannya setoran kitab itu, hafalan jurumnya. Ini dihafalke, banyak ya dihafalkan. Iya. Nanti kalau yang mau hafalin, yang mau mendalami, silakan dicoba, bisa konsultasi. Nanti dibahasin, nanti kita berikan nomor atau apa, bisa komen-komen, bisa lewat DM Facebook atau Instagram Pak Gurisan ya. Oke. Jadi itu tadi kegiatan di dalam pesantren. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Setelah kita tahu di dalamnya, setelah mondok, apa sih hasilnya Pak? Jadi orang yang keluar dari pondok itu membawa apa sih sebenarnya Pak? Ya, ini saya pameri dulu ya. Gus Yakut Khalil Kuwomas. Anda gak bayangkan orang pesantren bisa diterima di UI loh ya. Artinya pesantren itu juga memang menyiapkan orang-orangnya kalau mau menekuni dunia akademik. Kakak saya sendiri ya, putranya Budi itu dari kecil pesantren nyatanya diterima di Gajah Mada ya. Jadi tinggal kita mau bidik apa. Kalau seperti saya sendiri kan saya menekuni IPA ya, dulu sekolah di Aliyah ngambil jurusan fisika karena memang saya suka IPA dan akhirnya saya bisa juga melanjutkan di matematika UNES kan seperti itu. Itu kan dari sisi akademik ya Pak. Ya. Tapi kan sekarang universitas-universitas ternama minimal berapa juz Pak itu untuk hafiznya? Oh itu beda lagi kalau itu. Itu jalur itu kan jalur Quran ya. Sekarang memang banyak universitas termasuk UNES itu ada, UNDIP kayaknya juga ada yang menerima mahasiswa yang hafal Al-Quran tanpa harus tes itu ada. Nah yang kita kesulitan, saya kemarin juga sempat bicara sama pejabat-pejabat dari UNES. Lalu untuk yang ahli kitab bagaimana gitu loh. Itu yang belum bisa difasilitasi karena standarnya sulit gitu loh. Standar kitab itu apa yang harus dihafalkan kan sulit. Padahal kalau hanya misalnya standar hafal Imriti itu ilmu nahwu sorof, jurumnya itu banyak banget itu hafal. Tapi itu belum bisa karena ya belum umum, jarang orang yang tahu. Orang taunya itu mondok itu hafal Quran itu padahal enggak. Padahal tingkat kesulitannya lebih. Berarti beberapa kampus belum mengakomodir tentang yang kitab ya Pak ya. Kalau yang hafiz sudah ya. Kalau yang kita punya semuanya belum. Kesulitan standarnya apa yang mau digunakan gitu. Berarti mungkin itu PR untuk pemerintah kita ya Pak, untuk universitas-universitas yang. Tapi kalau tadi kalau Pak Iksan tadi bilang kalau ada lulusan pondok bisa kuliah di Gajah Mada, bisa kuliah. Itu kuliahnya dengan ilmu yang sesuai dengan jurusan yang ada di kampus itu atau bagaimana Pak? Ya sesuai ada di kampus itu dia. Kayak ya saya tahu Gus Yakut kan ambil jurusan fisik, kan seperti itu. Oh berarti mereka kuliah juga seperti biasa ya? Kalau udah kuliah ya ikut aturan kampus ya. Bukan berarti mendapatkan gelar hadiah ya Pak? Bukan. Iya bukan gelar hadiah nih. Kita ngomonginnya tentang kuliah nih. Jadi melakukan kuliah, belajar ya? Ya. Ya belajar kayak saya ya masuk UNES daftar sinau. Nah itu kan ada beberapa pesohor kita kan dapat yang namanya gelar hadiah Pak. Oh itu beda lagi itu yang hasil itu dokter honoris causa itu. Iya itu. Jadi
bukan berarti gelarnya itu dapat gelar gratis tanpa belajar. Ini jadi orang pondok belajar, mendaftar, jadi benar-benar belajar ya Pak ya. Ya kalau seumur-umur kita, umur-umur baru lulus SMA masa dapat hadiah? Ah, Kan tidak mungkin. Kita walaupun dia sudah hafal Ya. Al-Quran, sudah ternama, sudah viral segala macam, nggak selalu dia langsung dapat hadiah gitu ya Pak ya. Ya ada. Ya harus daftar umurnya umur reguler ya. Yang kita bahas yang umurnya reguler sama dengan umur SMA, cuma dia menempuh pendidikan di pesantren. Makanya ketika lulus ya harus daftar. Kalau mau di Gajah Mada daftar, mau di UNES ya daftar, mau di UI ya daftar kan seperti. Tapi nyatanya yang diterima banyak juga. Oke, berarti ini yang kita obrolin orang yang kuliah itu karena dari waktu di pondok dia belajar juga ikut, jadi bukan hanya belajar Al-Quran saja, Iya. tapi ikut pendidikan juga, jadi ikut Iya. sekolah, jadi pondok plus sekolah, Iya. gitu ya Pak ya? Ya, biasanya dia mondok sama sekolah. Sekolahnya bisa include di pondok itu, bisa juga di luar. Lain dengan yang kayak di Giri Kusuma itu, yang mereka milih tidak sekolah, hanya mondok, toh memang di situ nggak ada ijazahnya. Nah, kalau yang nggak ada ijazahnya itu ya nggak bisa lanjut kuliah. Kalau di Lirboyo beda lagi. Di Lirboyo itu sekarang meskipun mereka menempuh jalur pondok saja, sekarang lulusan pondok di Lirboyo itu sudah diakui setara, kalau nggak salah sepengetahuan saya setara paket C. Jadi nanti mereka tetap bisa kuliah. Oke. Bisa untuk daftar di kuliah umum gitu. Oh, berarti mereka ujiannya di paket C ya? Ya, enggak, bukan ujian di paket C. Jadi lulus dari pondok di situ sudah dianggap setara dengan paket C kalau nggak salah. Oh iya. Bukan harus ikut paket mungkin C. perlu kita dalami itu ya. Jadi informasi jelasnya nanti kita cari lagi informasi dan di video berikutnya mungkin ya. Iya. Oke. Sekarang saya masih agak ada pertanyaan satu lagi Pak. Untuk orang yang mondok. Orang yang mondok itu kalau tadi kan kiainya siapa? Ya. Nah, kadang-kadang waktu saya beberapa kali mendengar informasi itu kalau orang mondok harus misalnya kalau mau cari kiai yang punya kayak sertifikat, jadi dia penghafal Al-Quran misalnya, dia harus mondoknya di tempat yang bagaimana gitu, gimana sih Pak? Sebenarnya itu untuk ini aja ya, untuk memantapkan kita bahwa kita mondok di tempat yang memang di situ ulama itu betul-betul ulama, bukan hanya ulama tapi sebenarnya bukan. Okay. Makanya kan ada runtutan ya. Misalnya saya mondok di sini dulu, kiai ini mondoknya di mana. Jadi ada ketersambungan antara ulama di situ dengan guru ini. Endingnya nanti sebenarnya sambung dengan Rasulullah. Jadi seperti itu. Oke. Artinya keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau rumah tahfiz Pak, kan ada nih sekarang yang lagi berkembang nih. Itu pondok atau gimana sih Pak? Rumah tahfiz itu bukan pondok, itu hanya tempat yang digunakan untuk menghafalkan Al-Quran dan belum mesti hafalannya sampai 30 juz. Gitu. Dan yang mengasuh itu belum mesti hafal Al-Quran 30 juz. Jadi bisa aja hanya mengambil juz amma, itu dikatakan sebagai ya, rumah tahfiz itu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pondok pesantren, katakanlah pondok pesantren salaf yang Al-Quran kayak tempat saya dulu Madrasatul Quran, di situ memang mencetak hafid-hafid Quran udah setiap tahun itu. Setiap tahun sudah banyak hafid-hafid Quran. Tapi namanya memang bukan pondok tahfiz. Berarti mungkin kalau yang rumah tahfiz itu mungkin untuk awal-awal mungkin ya, untuk persiapan mungkin ya Pak ya. Saya kurang tahu ya, karena saya sendiri tidak menekuni itu. Berarti perlu kita cari informasinya selanjutnya. Tadi kan orang yang keluar pondok sudah tahu hasilnya bisa untuk apa ya Pak. Sekarang pesan terakhir, kenapa harus mondok? Bukan kenapa harus mondok sih sebenarnya. Ya. Bukan kenapa harus mondok ya. Jadi ilmu agama terutama itu harus dijaga. Nah yang bisa menjaga itu pilar utamanya pesantren. Sekolah umum nggak bisa. Katakanlah 2 jam. 2 jam 1 minggu bisa apa? Betul. Tahunnya kan hanya sedikit toh. Oke. Nah di sini kan tujuannya untuk mencetak
para ahli dalam bidang ilmu agama, dan itu nggak mungkin hanya melalui sekolah-sekolah umum, itu nggak mungkin. Makanya di pesantren tadi. Oke, mungkin intinya memperdalam ilmu agama tidak hanya 2 jam pelajaran di sekolah gitu Iya. ya. Kalau 2 jam nggak mungkin. Kalau di pesantren itu pagi, siang, sore, bangun tidur terus ada yang itu. Wah, luar biasa ya. Demi menjalankan pesan Rasulullah yang memperpanjang, jadi menyebarkan isi Al-Quran itu bagaimana dari belajar ilmu agama. Oke, itu dia. Mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang pondok pesantren. Siapa yang mau ke pondok, siapa yang mau ke sekolah umum. Jadi di pondok pun bisa bersekolah. Jangan salah, di pondok juga bisa bersekolah, dan lulusan pondok tidak jadi apa istilahnya ya, tidak dianaktirikan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi bisa mendapatkan hak sama seperti siswa-siswa sekolah lain. Jangan malu ke pondok, karena belajar agama tidak perlu malu ya Pak ya. Mungkin itu kita cukupkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Share yang banyak. Ilmu ini penting, ilmu agama keren. Di channel ini banyak ilmunya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.